MM Sukun di jalur cepat arah Malang ke Banjir. Jadi di jalur cepat di pinggir jalan raya potensi ada pasar, ada banyak perusahaan juga, ada pabrik gula dan sebagainya. Bapak-bapak Dewan Juri yang terhormat, proyek saya, inovasi saya berawal dari banyak komplain dari customer kami, karena selama ini selama 10 tahun fan saja, jadi MM Sukun lumayan bagus. Tapi ternyata di tahun 2022 banyak komplain yang masuk, nos kita juga jelek, akhirnya mengakibatkan RU, APB dan sebagainya juga jelek. Juga nos kami dari MM Sukun mendapatkan nilai silver. Ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama ada FLP yang kurang lama, proses informasi tidak segera disampaikan, juga STNK juga terlalu lama sampai ke konsumen. Hal tersebut mengakibatkan dari sisi bisnis KBP kami juga kecil, booking service juga tidak tercapai. Dari customer juga banyak komplain mengakibatkan konsumen merasa informasi dari STNK, dari teman-teman marketing, dari teman-teman admin terlambat menyampaikan ke konsumen. Grounding juga aktivasi juga tidak tercapai. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah admin segera menyampaikan STNK yang jadi BPKB kepada teman-teman marketing juga kepada konsumen kami. Sales juga belum mengarahkan produk secara konsisten. Fakta yang ada adalah sales tidak segera menginformasikan, sales hanya membantu sampai pembayaran di kasir. Admin juga belum konsisten untuk remainder service kepada konsumen. Masalah utama Bapak Ibu, Bapak Dewan Juri yang terhormat adalah menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akibat pelayanan kami yang kurang maksimal. Akhirnya kami bikin proyek yang melibatkan saya sebagai pimpinan jaringan, melibatkan seluruh tim di Dirlan. Jadi ada dari CRM juga kepala bengkel. Karena harapan kami nantinya adalah perbaikan di proses after sales. Jadi biar saya sendiri, admin juga selalu dapat memberikan kepuasan kepada konsumen kami secara menyeluruh. Target yang kita harapkan adalah dari sebelumnya KBP on dealer masih belum target, harapannya bisa sesuai target. Kita menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tree diagram, yaitu masalahnya akhirnya pada menurunnya tingkat kepercayaan konsumen akibat layanan kami yang kurang maksimal. Ini disebabkan beberapa hal, termasuk penyerahan STNK BPKB kurang fokus hanya di teman-teman marketing, hanya di penjualan, efektif tidak cepat respon terhadap konsumen. Jadi Bapak-bapak Dewan Juri, akhirnya saya mencari ide dan kita menemukan solusinya dengan cara kita membentuk tim Satgas. Tim Satgas ini terdiri dari semua bagian, jadi ya 1, 2, 3 melibatkan juga tim voter, CRM juga, jadi melibatkan seluruh bagian. Kita melakukan ada 10 aktivitas yang semuanya penting, cuma yang saya menurut teman-teman adalah yang nomor 5 dan nomor 10. Kenapa? Karena ini kita lakukan briefing,
edukasi tentang layanan, pentingnya layanan ke semua tim di setiap briefing pagi. Juga semuanya itu tidak akan berjalan baik kalau tidak akan nomor 10. Jadi kita harus ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi apa yang sudah kita lakukan harus kita monitoring dan kita evaluasi secara menyeluruh. Mohon maaf Bapak, dilanjutkan. Jadi yang kita lakukan perbaikan. Jadi karena belum maksimalnya dalam pelayanan konsumen, ada beberapa perbaikan yang kita lakukan, akhirnya menjadikan kondisinya itu lebih baik. Jadi pelayanan STK juga lebih cepat, keluhan konsumen yang tadi juga ada di Google Business juga ada, sekarang sudah terselesaikan. Dampaknya adalah konsumen lebih mudah menghubungi kami dan keluhan konsumen itu hampir tidak ada. Bapak-bapak dewan juri, ini yang kita lakukan, ini kita bentuk struktur organisasi Satgas yang melibatkan ketuanya seperti saya. Kita juga edukasi terus tiap hari, tiap briefing sampai pagi, juga pengelolaan data berkas STNK, monitoring STNK jadi, dan kita juga bikin spanduk banner biar konsumen tahu bahwa pelayanan MPM Sukun itu satu. Jadi pelayanan cepat dan tepat. Ini kita juga bikin banner juga. Sudah. Nanti dilantai saja ya Pak ya. Nah. Selain itu juga kita mulai perbaikan mulai dari depan bapak-bapak dewan juri. Yang pertama mesti dari security. Kenapa security ini vital sekali? Karena dari security ini nanti akan memberikan kesan yang baik harapan saya. Jadi kesan pertama begitu menggoda Bapak Security. Selanjutnya terserah konsumen. Ini juga akan mengarahkan salah satu hatinya nanti ada keperluan mana ke H1, mungkin pembelian atau mungkin servis berikutnya. Kita juga dari teman-teman akuntan kita kita pelayanan baik, kita juga bantu sampai ke pembayaran kasir, sampai pengiriman unit kita kawal tepat waktu, juga nanti sampai penyelesaian STNK BPKB kita infokan, kita broadcast juga, jadi agar pelayanan cepat, mudah, dan tepat dari seluruh FLP MPM tersebut yang dikasihkan satset anti gas yang dinamakan Satgas. Jadi evaluasi hasil ternyata dari semua bagian kita sudah memenuhi target dari KPP, dari sellability, kecepatan untuk STNK BPKB, dan kalau dulu ada resiko kehilangan karena administrasi kita juga sudah bagus, ada tempat juga untuk penyimpanan yang rapi, akhirnya juga resiko kehilangan 0. Jadi ini yang kita dapatkan di sini. Ini juga hasilnya dari unit entry kita sudah dari tahun ke tahun juga ada kenaikan, kita monitoring juga mulai dari BPKB aktual KPP 1 juga bagus. Dan ini yang juga melegakan kami dari NOS, kita juga dapat partner Bapak Dewan Juri dari yang semula silver, akhirnya kita bikin dari respon dari keluhan konsumen kita juga alhamdulillah kita juga NOS kita. Dari sisi benefit kita juga mendapatkan hasil dari kelebihan menaikkan servis inventory, sellability, akhirnya kita juga mendapatkan hasil kelebihan lumayan dengan biaya anggaran yang tidak terlalu besar, kita masih ada kelebihan profitnya. Dengan apa yang sudah kami lakukan dengan tim, kita bikin standarisasi bapak-bapak dewan juri terhormat. Jadi dari akar masalah yang ada tadi kita bikin standar, kita kontrolnya juga ada PIC-nya, kita juga punya kapan bisa kontrol monitoring, kita laporan ke pihak manajemen apa yang sudah kita lakukan, tim kita benar-benar melakukan dan semua bagian bisa berjalan. Orang-orang perbaikan berikutnya bapak-bapak dewan juri yang terhormat, admin
marketing SNK dan marketing akan edukasi dan lewat Groundpit, tracking SNK juga bisa lewat Groundpit. Harapan kami tim Satgas yang bersyukur konsumen bisa registrasi Groundpit 100%. Bapak-bapak jadi apapun sebaik apapun proyek yang kita lakukan harus ada 3 hal yang bermanfaat. Yang pertama pasti buat konsumen. Kalau konsumen puas dengan pelayanan kami, yang kedua akan menguntungkan teman-teman marketing. Ya tidak hanya marketing, mereka akan bahagia, bangga apa yang telah dilakukan bisa memuaskan konsumen. Yang terakhir ini yang dimau manajemen. Karena apa? Dengan pelayanan yang bagus, harapannya dealer bisa profit. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan, Bapak Juri. Apa yang telah saya lakukan juga sudah diapresiasi sebagian dari konsumen kami, bisa dilihat, bisa dicek di Google My Business. Terima kasih Bapak Juri. Saya sudah tua tapi semangat tetap muda. Terima kasih. Salam satu hati. Salam satu hati. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Yusuf. Selamat Pak Dulu ya, selamat di sini tentu dari Jawa Timur ya. Iya Pak, dari orang. Sukses ya, ini ada kaitan sama pemulihan mana nggak ya? Sukses ya. Jadi ini Pak, berawal dari kita ada banyak peran karena selama ini ya kita baik saja. Tadi selama 10 tahun jangan ada pemuda, ternyata di tahun 2022 itu ya bukan kita tidak melakukan apa-apa, sudah mungkin perlu inovasi, perlu monitoring kan itu ya. Akhirnya kita juga menggunakan konsumen. Jadi sebelum melakukan proyek ini kita melakukan FDD. Jadi kita menggunakan konsumen, ada sebagian yang sudah puas dengan layanan kita, ada yang banyak kemudian cuma kita panggil apa sih sebenarnya gimana pemasarannya aja. Akhirnya ya sudah, saya sebagai pimpinan jaringan kita mengusulkan teman-teman gimana kalau kita sebenarnya yang dimulai konsumen kan sederhana, bukan masalah harga, tapi bagaimana kita mengurangkan konsumen kita, pelayanan kita sebaik mungkin. Akhirnya ada namanya Satgas. Baik, saya ingin menggali sedikit ya. Ini Ya, Pak. problem statement atau improvement statement apa sih temanya? Temanya itu apa nih kira-kira? Jadi kuncinya sebenarnya kita melayani, ingin melayani konsumen itu sebaik mungkin, Pak. Meningkatkan pelayanan para konsumen. Betul, karena ada konten sebelumnya, Pak. Meningkatkan. Ya, jadi harapannya zero konten, Pak. Jadi seperti kan proses termasuk proses tes gitu, jadi kita secepatnya memberitahu, menginformasikan kepada konsumen kita yang tes berapa jam sih sampai prosesnya itu ya harus kita lakukan. Termasuk SNK sebelum diambil kita informasikan juga ke konsumen. Itu hasilnya banyak sekali ya, saya lihat banyak sekali perbaikannya ya, dari aspek administrasi, kemudian dari sisi Betul Pak, jadi memang dari depan sampai nanti sampai pengiriman sampai SNK dari harapannya konsumen puas Pak. Karena jualan juga sedikit banyak Pak. itu saya lihat di diagram tadi, diagramnya, kenapa? Nggak tahu itu di diagramnya. Di atas ya. Iya, menurunkan tingkat kepercayaan konsumen akibat pelayanan kurang optimal. Ini bagaimana bisa diceritakan karena menurunkan tingkat kepercayaan konsumen? Jadi gini Pak, dengan banyak komponen otomatis kan ketergantungan yang mengurangi kepercayaan konsumen pada diri kami Pak. Makanya kami harus action secepat mungkin. Dan ini harus Ada ukurannya nggak? Cara mengukur turunnya itu berapa level sih kira-kira menurutnya tingkat kepercayaan? kita belum sampai ke sana Pak. Cuma ya jelas dari Kira-kira aja turun gitu atau apa? Oh, selama ini biasa-biasa aja. ya selama ini baik-baik aja Pak, selama 10 tahun terus ada one man, kita juga sebagai pimpinan kan harus ada action Pak. Ya action, makanya kita panggil, termasuk kita mengadakan FDD Pak. Jadi tidak hanya yang tidak puas, tapi yang puas karena akhirnya ketemunya enak cepet Pak. Nah itu, jadi yang konsumen yang tidak puas saja kita, oh ternyata mungkin saya, cuma saya saja gitu. Karena kita ya kan tidak bagus, akhirnya kita beri kesimpulan
harusnya turun bisa sebagainya atau artinya selama ini kita oke-oke aja. Tapi Betul, Pak. kita kan mau meningkatkan. Sebaiknya kita nggak membuatnya itu ini 3D diagram udah benar nih model 3D diagram. Karena kita ingin meningkatkan kan. Kalau kita mencari masalah itu pakai sebelumnya. Tapi karena kita ingin meningkatkan apa yang kita perbaiki ke depan, sudah benar pakai 3D diagram. Cuma statementnya itu menurunkan tingkat kepercayaan itu. Jadi ada pertanyaan turunnya berapa, sebelumnya berapa, sekarang jadi berapa. Nanti kita mau meningkatkan apa. Nah mungkin ada baiknya di sini itu problem statement atau improvement statementnya itu adalah meningkatkan pelayanan misalnya gitu ya. Beberapa meningkatkan pelayanan itu nggak harus dengan problem. Ini kan soalnya ada turun gitu ya, di problem jadi pasal-pasalkan jadi problem. Sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan. Nah, kita lihat nih ukurannya diukur dulu nih. Pelayanannya selama ini berapa sih, kepuasan maksimum berapa sih, kemudian tadi kan ada FBD apa? Kita lakukan. Diskusi sama Betul. customer-nya. Ya, itu ukur sekalian. Customer puasnya berapa sih kalau kamu kasih misalnya 1 sampai 10 berapa sih? Oh 7. Oke, dari situ kita baru lihat tuh nanti apa aja yang mau kita perbaiki itu banyak banget yang tadi mulai dari administrasi, servisnya, di kontennya dan sebagainya itu kita itu diperbaiki. Nanti di evaluasi akhirnya tanya lagi customer-nya sekarang gimana nih kita nih. Kalau kemarin kan 7 misalnya, sekarang menurut kamu berapa nih? Oh kemarin jadi 9 misalnya. Jadi kita meningkatkan Siapa nanti ke depannya kita akan lakukan perbaikan. bisa seperti itu ya. Jadi saya lihat banyak sekali perbaikannya itu peningkatannya itu dari orang cuma memang mungkin penyajiannya saja yang confusing antara apakah ini problem sebenarnya atau apakah itu sebenarnya meningkatkan pelayanan. Itu aja sih masukannya dari Terima kasih Bapak. Sekalian ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Suci. Oke. Selanjutnya dari Pak Tony. Ya Pak, itu tadi ada istilah BMB. Dokumen bisnis Pak. Oh, Jadi sekarang sudah bagus strategi kita karena pas di saat komplain itu kita jelek Pak. oke. Oh itu saya kira apa hebat. Terima kasih Pak Tony. Kemudian Pak Ibu dari tahu nggak Pak, kenapa itu ya persentase yang mau mengaktifasi profit itu tidak begitu sesuai harapan, itu boleh tahu penyebabnya apa ya? Penyebabnya salah satu ya dari marketing kami Pak, edukasinya kurang. Makanya dengan kita bentuk tim kan kita monitor karena ada juga CRM kita yang akan membantu. Jadi SDK sudah jadi harus diantar, harus ada booking service-nya, harus booking service juga nanti selain branding juga harus booking service Pak. Nanti karena di realisasi booking juga kita monitor dari teman-teman CRM. Apa pesan yang Bapak atau tim komunikasikan kepada konsumen supaya mereka mau? Ya memang karena salah satunya untuk servisnya kan memang harus lewat branding Pak. Jadi Untuk booking, Pak. untuk booking. Ya untuk servisnya memang harus branding Pak. Juga bagiannya juga ada juga misalkan cek STNK. Jadi selain kita dari teman-teman marketing, CRM juga leader Pak. Gitu. Memudahkan juga biar tidak antri lah. Ya. Sama ini Pak, ada dua juga tadi yang saya lihat, yaitu pernah terjadi fraud dan juga pernah terjadi ada dokumen yang
Ya memang bukan kita nyalakan Mas, sebenarnya itu ada waktu di pihak ketiga. Jadi dari biru itu kan ya sampai sekarang tuh masih sering terjadi, masih ada Pak. Jadi STN Kalimantannya itu tidak bisa sama dengan notisnya Pak. Jadinya tidak berani. Jadi mengakibatkan salesman itu menyampaikan STNK notis sama STNK-nya nggak bersama. Terlalu lama di bawah, dan resikonya dan kita marahi, dan kita kasih dendanya yang mengurus kayak itu Pak. Kebetulan kita ada biro Pak, jadi teman marketing mengganti biaya yang hilang. Kalau Efrod kamu boleh cerita? Kalau saya Ya, yang harus tipis aja. Gitu Pak, kalau menurut itu karena kita juga nggak bisa mengontrol di lapangan yang terjadi Pak. Jadi walaupun kita pasti selalu edukasi, apalagi di kasir kita juga sudah edukasi juga ada teman-teman koordinator, tapi ya di lapangan ya mohon maaf Pak Tony, di lapangan betul-betul dinamis. Kita kadang konsumen percaya, kadang belum dikasih kwitansi, itu yang terjadi dikasih kwitansi saya. Tapi ya sudah kita keluarkan, kita proses juga pihak kepolisian, tapi dari sisi customer. Berarti di proses kepolisian. Iya Pak. Udah nggak kerja lagi yang bersangkutan. Insya Allah sekarang saja. Oke. Terima kasih Pak Tony. Baik. Masih apa? Masih Pak? Masih. Itu tadi yang dokumennya bisa diselesaikan dari 14 atau 20 sih Pak? Apa? Dokumen itu bisa dikirimkan berapa? 14 atau 20? 14 hari kerja Pak. Sebelum kita lakukan proyek itu masih 3 minggu lah, 1 bulan gitu. Jadi kita akhirnya waktu jadi kita akan muter ke pihak biro jasa Pak. Ya saya sempat tanya kenapa sih Pak kok cepat gitu? Ternyata gitu. Mereka kan harus membuatkan biaya sendiri. Kedua, teman-teman sudah jadi, sudah dikumpulkan tapi belum disampaikan Pak. Nah sekarang akhirnya kita denda Pak. Jadi terlewat 3 hari kita denda 50.000 Pak. Tapi bukan buat pimpinan jaringan Pak. Jadi itu karena kita sebulan sekali mengadakan maaf Pak Tony, kita santunan anak yatim. Jadi selain teman-teman itu iuran tiap bulan kita Jumat lagi habis jam kerja, jadi bukan malam Pak. Kita mengadakan santunan anak yatim di sekitar kita, di sekitar dealer, di dekat teman-teman marketing. Jadi sebagian dari denda, ada iuran. Yang paling banyak pasti dari pinjamnya Pak. Karena harus ngasih contoh Pak Tony. Jadi dendanya masuk dana untuk santunan Pak, bukan buat saya. Itu yang bisa dibawa. Jadi 14 hari itu semenjak transaksi ya Pak? Iya Pak. Dari transaksi. 14 hari ya. Ya. Itu berapa persen Pak? Terakhir itu berapa persen bisa terpenuhi maksimal 14 hari kerja itu? Rata-rata sudah terpenuhi Pak. Jadi kecepatan biro juga kecepatan teman-teman ke konsumen. Jadi selain CRM itu broadcast Pak, tapi tetap kita berikan ke teman-teman marketing. Jadi kita monitor 3 hari setelah penyerahan, enggak denda Pak. Benar. Berarti kalau sudah terpenuhi berarti sudah 90% ke atas. Aman Pak. Oke, siap. Jadi saya Oke. Oke. Terima kasih Bapak Bila Juri itu yang saya sampaikan.